Baik, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa mahasiswa senior ini, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan melanjutkan pemberdayaan model yang mungkin pernah mendengar bisnis model kanvas atau disingkat dengan BMC. Bisnis model kanvas ini merupakan salah satu pemberdayaan khas dalam kewirausahaan ya. Jadi kalau ada KKN, ada nanti pemberdayaan yang misalnya pemberdayaan tentang meningkatkan ekonomi penjual bakso misalnya, atau pedagang kelontong misalnya. Misalnya kan sekarang kan banyak ya toko-toko kelontong, toko-toko yang tradisional itu kan misalnya kalah ya bersaing dengan toko-toko modern ya misalnya. Nah itu bagaimana cara meningkatkan ekonomi? Nah itu nanti bisa dengan BMC ya. Kalau PAR sama ABCD sama sama yang CBBR itu mungkin ekonomi ya bisa, tapi tidak spesifik ini ya. Spesifik ini ya. Ya tadi saya ini dalam bentuk MSU saja karena tadi saya pagi menyiapkan sampai tadi itu ada pembekalan KKN di Universitas Lambung Mangkurat ya. Jadi saya membicarakan tentang pemberdayaan. Nah, karena tadi fokus pada pembekalan tadi dengan Universitas Lambung Mangkurat, maka ini dalam bentuk Maswood, semoga bisa dilihat juga ya, dipahami juga. Karena MSud maka nggak mungkin saya membacakan semua ya. Baik, jadi BMC ya. Nah, apa bedanya BMC dengan CBBR dan ABC, misal ABCD misalnya. Jadi mirip dengan ABCD sebenarnya BMC itu juga melibatkan masyarakat secara inten ya. Melibatkan masyarakat secara inten dalam menyusun program dengan metode ya outreach, penjangkauan, wawancara, observasi, dan FGD. Masyarakat diajak menemukanali kekuatan, potensi, bahkan sebelumnya kegiatan kewirausahaan dilaksanakan perlu ada literasi keuangan terhadap gagasan bisnis yang telah dirancang. Kadang-kadang kalau kita misalnya mengajak pemberdayaan kewirausahaan itu kan banyak gagasan ya, misalnya usaha apa Ibu, laundry, usaha apa Ibu, misalnya kuliner, usaha apa. Kira-kira kalau Bapak Ibu ini diminta usaha itu apa? Membuat usaha apa? Misalnya kalau ingin usaha apa kira-kira? Kuliner, Pak. Toko baju, Bapak. Pak Kuntoro. Warung kopi. Warung kopi. Kuliner. Toko baju. Toko baju misalnya. Nah, itu kira-kira apa yang menjadi dasar kenapa kok memunculkan usaha-usaha itu? Ada, silakan menjelaskan. Saya, Pak. Iya, Pak. Pak Kun. Ya, terima kasih, Pak. Saya tadi menyampaikan bahwa seandainya saya berusaha, saya akan berbisnis saya dalam tanda kutip di bidang kuliner karena saya lihat kultur dalam masyarakat saya, Pak. Yang pertama, dalam masyarakat saya itu ternyata saya mengenali yang pertama untuk kegiatan sarapan pagi itu pada mulanya hampir semua tetangga, utamanya mereka yang memiliki anak sekolah, untuk persiapan anak sekolahnya sebelum berangkat ke sekolah itu pasti untuk sarapannya membeli, Pak, membeli di warung terdekat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
di desa saya ini kebetulan dilintasi oleh jalan nasional yang artinya akan ada arus lalu lintas 24 jam. Oleh karena itu saya menganggap bahwa usaha di bidang kuliner dalam hal ini makanan Pak ya, seperti yang budaya berlaku di desa paling laku ini adalah nasi pecel. Satu, dalam perspektif orang desa itu nasi pecel itu nuwun sewu Pak nggih niku marki, yang kedua harganya murah. Dari potensi ini saya melihat yang paling menjanjikan untuk bisa dilakukan di desa saya adalah usaha di bidang kuliner Pak, dengan pertimbangan satu yang seperti saya sampaikan tadi, pada umumnya untuk kegiatan sarapan pagi itu ibu rumah tangga belum menyiapkan menu sarapan, artinya mereka yang punya anak sekolah itu semuanya membeli di warung. Kemudian yang kedua, desa saya itu dilintasi oleh jalan nasional yang terbuka potensi ekonominya selama 24 jam. Pangsanya adalah sopir-sopir atau pengemudi truk maupun mobil pribadi yang melintas di desa kami, dan ini prospeknya bisa saya buka usaha ini selama 24 jam penuh Pak. Ini Pak, terima kasih. Itu pecel apa Pak Gun? Yang berlaku di desa saya yang paling laku itu pecel biasa Pak. Ya nasi pecel itu Pak. Harganya berapa Pak Gun? Kemudian sambel itu di desa saya ini sekarang ini pecel ini 3.000 Pak per bungkus Pak. Dengan lauk satu tempe Pak, tapi tidak ada telur. 3.000 satu bungkus Pak. Tapi nasinya sedikit itu. Ya untuk tataran anak sekolah, anak SD sudah cukup mengenyangkan Pak. Yang menjadi ciri khasnya adalah nasi pecel ini untuk menu sarapan Pak, yang dibungkus dengan daun jati Pak. Ini yang merupakan daya tarik. Artinya kita memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa saya Pak. Kebetulan desa saya berbatasan langsung dengan daerah hutan Pak. Terima kasih. Kalau untuk anak-anak SD ya, apakah dia tertarik dengan daun jati Pak? Malahan Pak, dalam banyak hal justru yang paling disukai itu adalah nasi pecel yang dibungkus dengan daun jati Pak. Iya, tapi itu kan untuk generasinya Pak Gun. Iya Pak. Saya sampaikan Pak ya, saya punya pengalaman menarik Pak. Saya punya saudara Pak. Saudara itu sepupu, itu yang rumahnya ada di Sidoarjo, ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Semarang. Hampir bisa saya pastikan Pak, apabila saudara-saudara jauh saya tadi itu datang ke rumah Pak, pasti setiap pagi yang ditanyakan adalah menu sarapan nasi pecel yang dibungkus dengan daun jati Pak. Karena ini sudah menjadi ciri khas di desa kami Pak. Usia berapa tadi yang tanya itu Pak? Gimana Pak? Usia berapa yang tanya tadi? Ya usia umum Pak, mulai anaknya sampai dengan saudara saya tadi Pak. Nampaknya sudah ada seperti kerinduan Pak, apabila menyempatkan pulang ke rumah pasti Pak, setiap pagi hampir pasti menu sarapan paginya itu nasi pecel yang dibungkus dengan daun jati Pak. Nasi pecel yang dibungkus daun jati. Ya, tadi beberapa orang sih kalau seperti istri saya itu ya suka itu ya, mempertimbangkan aspek bungkusnya itu ya, daun jati atau daun pisang ya. Tapi kalau saya sendiri sih tidak pernah mempertimbangkan bungkus. Yang penting isinya kalau saya ya. Nah, itu. Jadi tapi tadi alasannya karena jalan umum ya. Dan harganya 3.000 ya. Kalau harga 3.000 satu bulan untungnya berapa Pak Gun? Kelemahannya saya Pak, untuk kegiatan ini belum ada kalkulasi secara ekonomi Pak. Tapi ngapunten, saya dibesarkan dari keluarga yang memang tidak jauh-jauh dari usaha kuliner Pak. Kebetulan ibu saya dulunya juga berjualan nasi pecel di pasar, tapi tidak buka 24 jam Pak. Jadi ibu saya jualan nasi pecel mulai jam 5 pagi sampai dengan seusainya pasar Pak, sekitar jam 11. Nyatanya dari usaha saya, mohon diketahui Pak, ibu saya adalah kepala rumah tangga perempuan, Pak. Artinya semenjak kecil bapak saya meninggal, ibu saya yang berjuang untuk menghidupi saya beserta kakak saya, termasuk untuk biaya sekolah. Nyatanya dari usaha nasi pecel yang digeluti oleh ibu saya, alhamdulillah Pak, dengan segala keterbatasan, nyatanya saya mampu sekolah sampai dengan SLTA Pak. Dan untuk kebutuhan sehari-hari, namanya juga
meskipun tidak bisa dikatakan berlebihan, tapi cukup Pak dengan usaha yang digeluti oleh ibu saya. Single parent ya. Baik, tadi Pak Kun ya, misalnya dengan gagasannya nasi pecel 3.000-an, bungkus daun jati, gitu ya. Mungkin, nah memang kelemahannya memang nggak tahu ya, misalnya dalam 1 bulan itu berapa juta dan apakah sudah sesuai dengan harapan ya. Kalau misalnya harapannya terlalu, misalnya dengan bisnis ini tidak bisa memenuhi harapan, misalnya kalau harapannya untuk bertahan hidup mungkin iya misalnya, tapi kalau harapannya untuk hidup lebih, ada gaya sedikit atau ada gaya lebih misalnya, apakah itu bisa mencukupi kan gitu ya. Jadi perlu ada literasi keuangan. Yang tadi satunya lagi siapa tadi Pak? Jadi ada Pak Alfa, Pak Kun sama Pak siapa tadi itu? Tadi siapa? Selain Pak Alfa sering sudah. Tadi apa? Pak Kun sama siapa tadi itu? Pak Kun. Mas apa? Pak Darsip. Siap. Silakan Pak. Tadi apa tadi Pak? Pak Darsip. Wes, cuma nek nyilekno karo ngilangi gambar piye iki? Gak iso Pak Kun. Pak dosen, mohon maaf Pak, itu orang sepuh Pak. Punten Pak. Gak apa-apa, santai aja. Itu Pak Darsip sama siapa ini? Ya Pak Darsip sama Pak Alfa ketinggalan. Pak Kunandar. Oh, satu ini tak, satu. Enggak, Pak. Enggak, beda, Pak. Beda. Satu kantor itu sama Pak Alfa. Jauh, Pak. Pak Dasrep, iki sampean pateni. Yang pojok kiri bawah Pak Dasrep, pojok kiri bawah. Sing nek gambar mic. Enek gambar mic kuwi lho, sampean klik. Wis, sudah. Nah, sudah, wis, sip. Sip Pak Dasrep. Oke. Tadi siapa tadi? Ada 3 tadi katanya mau bisnis apa tadi? Kuliner sama baju tadi Kalau Pak saya Alfa. baju, Bapak. Tadi selain Pak Alfa tadi apa? Ada 3 tadi kayaknya. Yaudah, Pak Alfa kalau ini nggak ada yang baju apa Pak Alfa? Iya, karena memang kalau saya memang sudah ada Pak bisnis tinggalan dari orang tua, bisnis baju. Terus karena orang tua sudah tidak ada, sekarang diteruskan oleh istri, terus ditambahi dengan kudung atau jilbab. Kenapa ingin membesar ide itu tetap saya pakai atau saya besarkan, bahkan itu karena memang satu bisnis keluarga, lalu yang kedua peluang bisnisnya kalau di desa saya itu kebetulan ada pasar desa dan di sana sudah mempunyai tempatnya dan istri itu pengen mempunyai konsumen yang lebih spesifik kan gitu. Karena kita juga melihat peluang pasar yang ada di Desa Kapas, khususnya yang ada di pasar desa, kita melihatnya yang berjualan baju sedikit, khususnya baju perempuan, anak, dan kudung atau jilbab. Nah, itu Bapak. Jadi ingin melebih spesifikan, jadi tidak terus kayak toko baju, isinya banyak, tidak, jadi lebih ingin menspesifikan konsumennya atau pelanggannya agar jualannya tidak macam-macam. Gitu Bapak.
Ya, Pak Alfa. Jadi karena usaha turun-temurun ya. Usaha turun-temurun, tapi ada spesifik tadi ya, baju-baju Ya, ini ya, anak ya. baju perempuan, anak, Perempuan, dan anak, jilbab. cukup dan oh iya, oke, baik. Tapi ya karena ini kan karena sudah usaha ya, kira-kira apa penghasilannya 1 bulan bagaimana? Penghasilan 1 bulan ya kalau dari istri kok saya tidak pernah nanya ya Pak. Oh. itu sudah wilayahnya istri, jadi saya nggak pernah nanya dapat penghasilan berapa 1 bulan, nggak pernah. Baik, misalnya, oke ya karena on the record. Jadi misalnya usaha ini Pak Alfa sudah punya ya, istrinya ya punya usaha baju ya misalnya. Nah, dalam BMC misalnya bisa juga ya usaha sudah terjadi, tapi nanti mungkin bisa untuk meningkatkan penjualan misalnya. Dengan peningkatan penjualan ini maka misalnya secara online atau apa, atau misalnya kadang-kadang kan ada yang toko yang tidak dihitung, misalnya apa ya, ditabulasi kira-kira penjualan yang paling laris itu apa, yang paling laku itu apa atau enggak gitu misalnya. Nah, artinya bisa ditingkatkan penjualannya melalui apa gitu ya misalnya. Nah, BMC nanti bisa menjadi apa ya, menjadi sarana pemberdayaan untuk meningkatkan. Oke, baik. Jadi ini mirip dengan PAR, dengan BMC ya, mengawali dengan identifikasi masalah ya. Satu hal lagi Bapak. Apa, Pak? Kenapa akhirnya harus ke toko baju untuk perempuan, baju anak, kudung atau jilbab? Itu memang karena sebelum sebelum sekarang ada di itu, sebelumnya baju jualannya macam-macam Bapak. Jadi ya baju laki-laki, baju ini. Akhirnya dari pengalaman itu, akhirnya terus saya berdiskusi sama istri, oh ini gitu, ini yang lebih prospek, lebih berpeluang untuk bisa di-online-kan, bisa gitu. Jadi tidak sekedar kita berubah, tapi memang ada hal yang membuat harus kita membuat bisnis yang seperti ini. Jadi tidak ada apa istilahnya, pengamatan atau mempertimbangkan dari sisi ini, dari aspek ini, begitu Bapak. Oke. Tapi emang belum ya, misalnya penjualan online belum ya? Belum Bapak, masih belum. Ya, jadi misalnya kan tadi kan kita nggak tahu ya penjualannya berapa gitu ya, belum tahu 1 bulannya, terus bagaimana cara meningkatkan peningkatan penjualan ini misalnya, apakah dengan online atau dengan apa gitu ya, dengan promosi apa atau dengan itu ya perlu dibicarakan, dimusyawarahkan ya. Artinya identifikasi masalahnya ini mungkin perlu tadi kan ada pohon masalah, ada pohon harapan gitu ya. Misalnya tadi itu Pak Kun misalnya, kalau hanya sekedar bertahan hidup, apakah dengan usaha nasi pecel ini hanya bisa bertahan hidup gitu ya? Ataukah bisa menjadi pengusaha? Nah, ini kan perlu dilihat kembali. Kalau memang untuk menjadi pengusaha rumah makan, restoran misalnya, apakah dengan nasi pecel ini kan gitu? Atau misalnya tadi Pak Alfa misalnya, karena kita nggak tahu pendapatannya ya, apakah sudah nyaman, sudah zona nyaman misalnya dengan toko yang warisan orang tua gitu ya misalnya. Nah, tapi kalau harapannya misalnya, harapannya besar ya, ingin punya ini toko-toko baju di mana-mana gitu misalnya, tidak hanya di Kapasan tapi inginnya di Kali Tidu misalnya, inginnya di
dinapis atau di umpak dalam misalnya. Nah ini perlu juga di apa ya, di BMC-kan gitu ya. Karena ada harapan di sini kan gitu. Nah, makanya fasilitator kan nggak tahu, misalnya ada mahasiswa yang mau ke Pak Alfa, masih mau ke Pak Kun kan nggak tahu masalahnya apa kan gitu ya. Makanya perlu observasi kan gitu. Nah, perlu observasi kan gitu ya. Nah, sehingga tidak bisa misalnya kami yang dari kampus ini tiba-tiba meningkatkan penjualan tokonya Pak Alfa dengan online gitu ya, dengan merambah online ya, itu kan program yang dibuat di kampus kan, atau misalnya ingin membuat apa ingin tadi itu membuat nasi pecel dengan daun jati, meningkatkan penjualan dengan apa gitu misalnya. Nah, artinya Pak Kun yang ada di Bojonegoro dengan mahasiswa yang ada di kampus di Surabaya misalnya kan tidak bisa misalnya mahasiswa ini membuat program yang sebenarnya dia nggak paham gitu ya, tidak paham kondisinya Pak Kun, tidak paham lokasinya, walaupun Pak Kun sudah memberikan lokasinya ini di pinggir jalan gitu ya. Nah, tapi kan belum dipetakan, jangan-jangan di sepanjang jalan itu sudah banyak yang jualan nasi pecel, bahkan ada yang 2000-an misalnya. Ayo, di sepanjang jalan itu ada yang jual nasi pecel. Wah, ini pakai pemasaran dengan apa ya? Dengan di situ ada gadis-gadis pantura misalnya. Ayo, misalnya ini. Nah, ini kan harus tidak terus ide itu terus apa ya? Langsung dibuat program gitu. Misalnya Pak Alfa tadi misalnya meningkatkan penjualan toko Pak Alfa dengan online. Nah, kita kan belum ada riset tentang daya beli masyarakat, terus kebiasaan belanja masyarakat gitu kan. Nah, ini nggak tahu misalnya. Nah, di situ perlu ada riset misalnya. Jangan-jangan di sebelahnya Pak Alfa mungkin jaraknya sekitar 5 50 meter, 500 meter itu ada yang berjualan yang hampir sama gitu misalnya. Nah, makanya riset itu perlu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum melakukan pemberdayaan, sebelum melakukan gagasan, makanya gagasan itu nggak bisa dikembangkan di bawah pohon randu Pak ya, di bawah pohon pepaya itu nggak bisa ya. Misalnya makanya harus benar-benar observasi, riset kan gitu. Pak Kun ini kepingin dalam waktu 2 bulan sudah bisa beli Pajero misalnya. Pak Alfa ini kepingin dalam waktu 3 bulan ingin membeli Fortuner misalnya. Nah, terus usaha ini bagaimana kan gitu? Karena harapannya tinggi kan gitu harapannya misalnya. Wah Pak Kun ditingkatkan lagi, ingin beli Alphard misalnya. Itu kan hanya ada kan orang boleh berharap itu harapan. Tapi apakah dengan usaha ini itu bisa mencapai itu kan? Nah itu jadi artinya fasilitator itu harus berkolaborasi dengan mitra tadi ada Pak Alfa, ada Pak Kun itu ya. Baik, itu. Jadi perlu pemetaan sumber daya alam juga ya, jenis SDA-nya juga ya, atau pola kepemimpinan, akses terhadap sumber daya, apa yang dianggap, mengapa, tata cara mendapatkan data, ada FGD, ada teknik PRA, pemetaan sumber daya lingkungan, dan observasi. Jadi BMC ini mengawali dengan diskusi lokasi ya. Pertama, kondisi geografis, meliputi letak, kan gitu. Tadi Pak Kun, wah kondisi saya ini bagus, ini jalan raya besar ini. Para truk-truk ini akan mampir ke sini kan gitu. Iya, truknya lewat, tapi apakah dia mampir kan gitu ya. Truknya ini lewat, apa dia mampir. Nah, jangan-jangan sudah dicegat dulu, misalnya di Babat situ sudah dicegat orang, misalnya di Sumberjo ya. Setelah Babat itu apa? Dander bukan ya. Misalnya, nah itu Borno misalnya di Borno itu sudah
lebih asik lagi misalnya. Misalnya lagi toko baju, misalnya ada yang lebih lengkap, Pak Alfa. Kadang-kala kelengkapan itu menjadi unsur penting. Lalu pelayanannya juga iya, keramah tamahan orangnya misalnya. Nah, terus itu juga banyak ini observasi dulu ya. Nah, gitu ya. Nah, penggunaan lahan, ya misalnya tadi rumah saya dekat jalan raya, tapi nggak ada parkirnya ya Pak Gun. Nggak ada parkirnya, nggak ada fasilitas umum. Nah, kadang-kadang itu sopir truk itu kan juga perlu toilet ya, perlu toilet. Kadang-kadang yang perlu musola atau tempat istirahat kadang-kadang itu. Kadang-kadang perlu tempat parkir kadang-kadang itu. Kadang-kadang yang dipilih itu hal-hal yang diperlukan sebenarnya. Identifikasi. Tanggapan, Pak. Kenapa? Tanggapan, Pak. Oke, Pak Kun. Silakan, Pak Kun. Apa yang barusan Pak Segi sampaikan ini menarik, Pak. Karena dalam observasi saya, Pak, ini ada temuan yang sangat-sangat menarik terkait dengan apa yang Bapak sampaikan. Begini, Pak, di desa saya itu ada pasar desa. Kemudian ada warung yang pada awalnya, Pak, itu hanya berupa apa, Pak ya, lincaan, Pak ya, lincaan di lincaan itu apa, Pak? Lincaan itu apa ya? Meja dari bambu, Pak. Meja dari bambu yang itu ditempatkan di atas saluran air yang dicor, Pak ya. Sehingga kesannya itu satu apa yang bertolak belakang dengan apa yang Bapak sampaikan. Dari sisi fasilitas, Pak ya, tempat usaha tadi cenderung satu nun sewu kumuh, Pak, karena bawahnya itu comberan, Pak. Bahkan kadang-kadang berbau. Itu kan korelasinya dengan selera makan. Kemudian tempat parkir juga praktis tidak ada, Pak, karena langsung terhubung dengan bau jalan tempat usahanya. Kemudian yang ketiga, untuk fasilitas yang lain, toilet ataupun kamar mandi, itu juga tidak ada, Pak. Alhamdulillah, Pak, dari prinsip itu kan pangsa pasarnya, Pak, pangsa pasarnya tempat usaha kuliner yang saya sebutkan tadi adalah sopir-sopir antar kota maupun kendaraan pribadi di malam hari, Pak, karena buka mulai sore sampai pagi, Pak. Pada awalnya usaha itu berjalan biasa-biasa saja. Seiring dengan berjalannya waktu, yang menjadi andalan adalah satu, menunya itu harganya relatif terjangkau oleh kantong sopir, Pak. Yang terpenting bagi sopir kan masakannya enak itu harus, kemudian kan terjangkau dari sisi kantong mereka, Pak. Usaha yang tadinya biasa-biasa saja, menu yang disajikan ternyata cocok di lidah sopir dan harganya relatif murah, usaha tadi relatif sangat cepat berkembang, Pak. Kemudian, seiring dengan perkembangan usaha, pemilik warung itu membeli, Pak, membeli sebidang tanah yang di belakang tempat usahanya tadi, Pak, yang pada awalnya itu berdiri di atas saluran air yang dicor, kemudian di belakangnya itu kan rumah milik warga yang ada bangunannya tapi tidak digunakan untuk tempat usaha. Itu berhasil dibeli, Pak. Setelah dibeli langsung dibangun, Pak. Dibangun dengan fasilitas yang menurut saya memadai, Pak. Satu, kesan kumuhnya tidak ada karena dibangun dengan bangunan permanen yang menurut saya bisa dikatakan hampir mendekati mewah lah, meskipun tidak seperti fasilitas di hotel, Pak. Kemudian lengkap juga dengan kamar mandi, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata setelah tempat usahanya tadi dibangun, fasilitasnya dilengkapi, kemudian unsur kebersihannya sangat-sangat higienis, justru, Pak, ternyata pangsa pasar utamanya dari pengemudi truk luar kota ini menjadi berkurang, Pak. Dalam pengamatan saya, ini ada satu aspek yang menjadi pertimbangan sopir tadi, Pak. Karena nampaknya sopir ini melihat kalau tempat usahanya ini dibuat seakan-akan mewah, mereka khawatir harga makanan yang disajikan tidak terjangkau oleh kantong mereka. Buktinya, usaha tadi kemudian punya pesaing, Pak. Setelah tempat usaha yang dibangun, bagus, ada warga yang lain juga membangun usaha kuliner yang sama dengan strategi yang kurang lebih tidak berbeda dengan strategi awal pemilik usaha tadi, Pak. Jadi juga membuka usaha kuliner, Pak, di tempatnya itu lincaan, juga sama, jamnya mulai sore sampai pagi, hanya di emperan pasar, Pak. Hanya di emperan pasar, tempat parkir juga tidak ada, kamar mandi juga tidak ada, kesan kumuhnya juga tidak ada. Tapi sekarang ini yang terjadi, yang buka di emperan pasar justru lebih laku, Pak, daripada di tempat usaha yang tadi saya sampaikan, Pak.
Artinya ada perilaku dari konsumen yang akan kita guide, Pak. Ini mohon tanggapan, Pak, karena fenomenanya memang dalam pengamatan saya memang seperti itu. Jadi setelah tempat usaha yang pertama tadi dibangun bagus, justru pembelinya semakin berkurang, kemudian beralih ke usaha yang satunya lagi yang hanya berdiri di emperan pasar, Pak. Namanya ada perilaku konsumen semacam itu, Pak. Mohon tanggapan, Pak. Terima kasih. Pak Gun, itu nanti tadi harganya apakah sama harganya tadi dengan nasi pecel? Menunya harganya relatif sama, Pak, tapi tidak menunya tidak hanya nasi pecel, Pak, tapi banyak. Mulai nasi pecel, kemudian kare, kemudian rawon, kemudian soto, menunya banyak, Pak. Yang terpenting terjangkau di kantong sopir, Pak. Tapi harganya sama, Pak ya? Harganya sama, Pak. Oke. Harganya sama, tetapi supir tidak mau ya karena tempatnya relatif baru. Nah, mungkin ada perilaku di situ ya. Perilaku apa ya? Perilaku supir ini mungkin ini, Pak. Ada gaya-gaya tertentu, misalnya dia nggak bisa bercanda terlalu berlebihan, misalnya di mana? Atau mungkin ada perlu sesuatu dia di sini di pasar tadi itu ya. Misalnya apa ya? Kalau dia berhenti di pasar itu lalu makan kan nggak menjadi perhatian kan? Menjadi perhatian yang lain. Tapi kalau dia di tempat ini ya, tempat yang rumah makan, oh supir kok makannya kok di rumah mewah gitu, seolah-olah kan gitu ya. Ini supir kok, nah ada semacam gitu. Mungkin tadi perubahan perilaku konsumen juga penting ya. Tetapi kan ketika orang kan harusnya ada riset kan, Pak Gun. Kan harus ada riset. Misalnya ketika dia ingin membangun rumah makan yang relatif bagus, itu kan ada risetnya dulu. Risetnya misalnya kan pernah nggak mereka bertanya ke Pak Supir truk itu? Misalnya kalau saya misalnya kan harus ada survei di situ kan. Nah, kalau saya misalnya mau membangun rumah makan yang lebih mewah, yang lebih bagus, apakah Anda masih ada di sini? Anda masih mengikuti gitu. Nah, ini kan harus ada itu, Pak Gun ya. Makanya sekali lagi ketika mengubah pola bisnis juga harus berubah. Ada yang berubah pola perilaku tadi, benar Pak Gun. Kan gitu. Itu kan sudah berubah Pak Gun ya. Dari bisnis yang kaki lima kan, Pak Gun. Kaki lima menjadi bisnis apa? Rumah makan atau restoran itu, Pak Gun? Ya, masuk rumah makan, Pak. Rumah makan, Pak. Itu kan bisnis yang berbeda, Pak Gun ya. Bisnis yang berbeda, Pak Gun, dan itu pasti konsumennya berbeda, perilaku konsumennya berbeda. Nah, itu. Atau mungkin ada yang lain menanggapi ini, menarik ini, Pak Gun ini. Tapi yang jelas mungkin si pemilik pas warung dia nggak dari situ dulu ya. Sebenarnya Pak ya, sebenarnya ini sudah disosialisasikan oleh pedagang yang pertama tadi, Pak, pedagang yang kaki lima yang membangun usaha menjadi lebih representatif, demikian Pak. Ini ketika tempat usahanya dibangun, itu yang bersangkutan juga usahanya tidak berhenti, Pak. Artinya tetap jalan di lokasi yang sama. Artinya ketika rumah makannya dibangun, usahanya di kaki lima yang di depannya tempat yang dibangun tadi juga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu juga disampaikan bahwa nantinya tempat usahanya tidak berupa kaki lima lagi, tapi ini sedang dalam proses dibangun. Ya, nampaknya harus menjadi pertimbangan utama, Pak. Perilaku konsumen ini harus menjadi pertimbangan utama. Buktinya sekarang ini kalau dari observasi saya kalah jauh, Pak. Kalah jauh dibanding warga yang berusaha membuka usaha yang sama tapi dengan konsep kaki lima, Pak. Oke, pola perilaku konsumen, Pak. Artinya itu sudah bisnis yang berbeda loh, Pak ya. Bisnis antara kaki lima dengan bisnis apa? Dengan bisnis rumah makan. Maka ini ada implikasinya. Seharusnya yang dikait itu adalah konsumen yang berbeda, Pak ya. Jadi harusnya dia menyadari pasti ada perubahan konsumen. Perubahan konsumen, Pak.
Dan bukan terus kita mengatakan bahwa supir itu suka yang jorok, tidak boleh gitu ya. Tidak seperti itu, Pak. Mungkin ada sesuatu yang lebih nyaman di sana. Ketika ada di pasar, ada di emperan, yang gitu ya. Ya, artinya Pak, artinya kan kenyamanan ini tidak identik dengan tempat usaha yang kita anggap representatif dari dalam konsep kita, Pak. Artinya kan konsep kenyamanan bagi sopir itu adalah tempat yang seadanya, kemudian makannya juga hanya dengan giliran tikar di emperan toko. Bagi perilaku sopir ini kan ternyata bagi mereka ternyata nyaman. Karena ini buktinya seperti itu, Pak. Bahkan sekarang ini sudah mulai anggapan dari hal-hal yang berbau takayul, Pak. Namanya ada satu anggapan kalau yang namanya usaha warung lewis jalan itu jangan sampai sekali-kali merubah tatanan warung, biarkan apa adanya, seperti itu. Dan konsep seperti ini kelemahannya kan dari sisi perencanaan jangka panjang, karena kita tidak mungkin bisa melebarkan sayap ke tempat atau daerah-daerah yang lain, Pak. Seperti ini, Pak, mohon tanggapan, Pak. Tadi itu bagus, Pak. Apa tadi itu petua orang tua apa tadi itu? Ya, ada keyakinan, Pak, yang namanya usaha warung kalau sudah jalan, sudah laku, tempat usahanya itu jangan diutik-utik. Kalau pada awalnya kaki lima, ya biarkan konsepnya seperti itu. Jangan sekali-kali merubah tempat usaha, Pak. Kalau sekali tempat usaha itu dirubah, meskipun perubahannya ini lebih baik, lebih mewah, lebih representatif, lebih lengkap fasilitasnya, ternyata juga berkorelasi pada perilaku konsumen, Pak. Seperti itu, Pak. Ini sudah terbukti, Pak. Betul, sudah terbukti yang hasil observasi saya, Pak. Terima kasih. Nah, tadi benar Pak Gun, bahwa petua orang tua itu kan benar, cuma mungkin tidak dijelaskan secara rasional bahwa ketika orang itu mengubah saja, apalagi ini banyak yang diubah, Pak. Menunya diubah dengan ditambah, tempatnya diubah dengan yang lebih bagus, kan gitu. Nah, terus apalagi misalnya mungkin pelayanannya ditambah juga mungkin. Nah ini. Pak, mohon maaf Pak. Tadi menunya hanya yang berubah hanya tempat usahanya Pak menjadi lebih baik dari kacamata kesehatan. Menunya, pelayannya sama sekali tidak berubah Pak. Bahkan ada fasilitas penambah itu WiFi Pak yang dibangun tadi Pak. Dilengkapi dengan fasilitas WiFi Pak. Ternyata bagi sopir tidak menarik. bisa ikut menambahi Pak. Iya, silakan. Oke, gini Pak, kalau menurut pandangan mata saya, apapun yang dilakukan usaha itu bukan perubahan, tetapi adalah peningkatan, Bapak. Ketika bicara gini konsepnya, kalau saya bicara bahwa apakah musola itu tempat ibadah, ya, ketika dibangun lebih besar maka akan dia fungsinya berubah menjadi masjid. Tetapi apakah dia tetap tempat ibadah? Tetap. Sama dengan tadi yang disampaikan Pak Kuntoro bahwa pada dasarnya ini adalah warung makan dan konsepnya dia merubah lebih besar atau bahasanya peningkatan. Berarti bisnisnya itu tidak berubah, tetapi hanya fasilitasnya ditambahi lebih meningkat dan lebih nyaman. Artinya tingkat mungkin semakin besar usaha itu, maka semakin besar juga tanggung jawab sekaligus manajemennya. Tetapi kalau perubahan yang dimaksud perubahan itu ketika dia di situ adalah warung makan dirubah menjadi warung buku atau mungkin kios kelontong dan sebagainya, itu namanya perubahan. Tetapi selama konteksnya adalah di situ masih jualan makanan saji, makanan yang atau bentuknya warung dan makanan saji, maka itu bukan perubahan tetapi adalah peningkatan. Itu kalau pendapat saya Bapak. Artinya bahwa apakah ini dari semula seperti ini, bahkan kalau saya bicara bahwa ketika dia kaki 5 dan apapun menu ditambahi tetap kaki 5, itu bukan peningkatan, tetapi hanya pada penambahan pada konsep menunya, tetapi bukan pada peningkatannya yang dibicarakan. Tetapi kalau saya berpendapatan, apa yang dilakukan Pak Kuntoro tadi terkait dengan itu bukan perubahan, tetapi peningkatan. Itu Bapak. Terima kasih. Oke Pak Suryanto, peningkatan itu perubahan juga Pak. Tapi mungkin tadi yang benar dikatakan oleh Pak Sur, bahwa misalnya dia tetap kaki 5. Kaki 5 ke toko itu perubahan besar Pak Sur ya. Tapi misalnya tadi kaki 5, tetap kaki 5 tapi memperluas menu ya, itu tetap kaki 5 statusnya. Dia hanya mungkin diversifikasi, misalnya perluasan menu ya. Tapi perluasan menu ini kan sebenarnya ada kemungkinan juga ingin memasukkan konsumen yang lain kan, konsumen yang berbeda misalnya.
Ataukah apakah karena ini requestnya apa ya, supir truk tadi, atau mungkin ketika orang mengubah menu itu sebenarnya dia sudah punya alasan rasionalnya apa. Nah, ya peningkatan itu ya perubahan Pak Gun ya sebenarnya ya. Misalnya, tapi ini sudah, apalagi ini mobilisasi ya, ada perubahan ya, tidak harus dijelaskan dengan magic ya, bahwa kalau ini misalnya gini, ada misalnya ada yang dagang bubur ayam Jakarta itu ya, itu takarannya satu hari ya itu aja, kalau misalnya 10 kilo gitu ya, padahal dia itu dengan 10 kilo itu jam 9 pagi itu sudah habis Pak, jam 9 pagi itu. Tapi kenapa kok dia tidak meningkatkan menjadi 20 kilo agar habisnya itu nanti jam 11 gitu misalnya. Tapi ya tadi itu, dia kayak apakah ini karena mistik atau karena ada argumentasi atau berdasarkan pengalaman gitu misalnya, kalau ditambah itu tidak akan laku makanya. Nah ini seringkali ada apa ya, ada diliputi mistik di situ ya, ada istilahnya lebih mistik lah, ada mistik ya. Itu namanya batasi rezeki, Pak. Oh, tapi kebanyakan gitu Pak Sur, istilahnya dia nggak berani. Sebenarnya pedagang ini sama dengan petani Pak Sur ya. Petani itu kan petani kecil ya. Itu kan sama dengan orang yang orang yang berada di kolam Pak. Di kolam yang sebatas leher itu ya. Orang yang berada di kolam yang sebatas leher, dengan adanya gelombang kecil itu aja dia sudah bisa menenggelamkan dia kan gitu. Nah sama ketika misalnya pedagang-pedagang kecil ini, misalnya, wah ini kok hari ini jam 9 10 kilo habis ya, satu minggu konsisten gitu ya. Nah tapi kalau dia ingin menambah lagi misalnya 15 kilo, nah, belum tentu laku Pak. Ketika misalnya belum tentu laku, dia kehilangan uang, kehilangan material, 5 kilo itu berat Pak. Dan gitu ya. Nah, spekulasi kehilangan 5 kilo itu berat. Ini yang mengakibatkan kenapa pedagang-pedagang itu enggan mengubah gitu ya, enggan mengubah besaran menu misalnya. Nah itu, jadi ya memang sebenarnya mereka adalah survival ya, mekanisme survival tadi ya, yang supaya bertahan hidup itu, sehingga kalau ada perubahan sedikit pun bisa menggoncang ininya ya, menggoncang kenyamanan mereka gitu ya. Mungkin tadi Pak Kun apa ya, tapi mungkin yang perlu dipahami oleh teman-teman bahwa perubahan lokasi, perubahan status dari kaki lima ke rumah makan itu akan ada perubahan konsumen Pak Kun ya, Pak Sur juga ya. Pasti ada perubahan. Dan itu harus dipahami oleh si pemiliknya. Kan gitu ya. Misalnya saya aja misalnya dulu waktu mahasiswa akan mencari makanan yang mungkin terjangkau ya. Tapi terjangkau ini kan ada kadang-kala rame kan, pasti rame. Lalu mungkin tempatnya mungkin tidak begitu ini ya. Mungkin saya tidak terlalu menimbangkan, saya tidak mungkin terlalu mempertimbangkan tempat mungkin kalau waktu itu ya. Tidak mempertimbangkan tempat, terus sebentar Pak. Ya ini ininya dulu, apa? Silakan. Oh gitu ya. Oke, baik. Ada yang didiskusikan, mungkin biar tidak tadi
tidak kehilangan fokus. Apa lagi? Karena sudah ada tadi ada diskusi Iya, sebentar. Bapak. Hmm. Saya beberapa hal terkait yang sudah Bapak sampaikan. BMC bisnis model Canvas. Dari apa ya, setelah beberapa hal yang Bapak sampaikan, saya menangkapnya ketika kita ingin membuat bisnis atau mengembangkan bahkan melebarkan sayap bisnis kita, maka diperlukan hal-hal atau konsep, ide yang nantinya bisa dijadikan riset, bahkan diobservasi dan diidentifikasi. Jadi ini juga saya sebentar tadi sedang googling Pak Pak Jeki. Ada 9 elemen pada bisnis model Canvas ini. Nilai segmen konsumen, terus nilai yang dimiliki bisnis, saluran distribusi, hubungan dengan konsumen, sumber pendapatan, kegiatan utama bisnis, mitra bisnis, sumber daya vital, dan yang terakhir struktur pembiayaan bisnis. Nah, berarti konsep bisnis model Canvas ini memang benar-benar sebuah konsep yang harus difikirkan oleh para yang ingin membuat bisnis. Kalau ngomong bisnis sekarang ini yang terjadi di kita saat ini, apalagi pemerintah sedang mendorong untuk peningkatan bahkan mengembangkan UMKM kecil. Ini juga UMKM ini kan juga bisa disebut bisnis, Bapak. Gitu. Nah, ini kadang ya sadar atau tidak kita sadari, kita sebagai pelaku bisnis atau kita tidak tahu hal-hal semacam ini. Nah, dan juga kalau tadi disampaikan dalam proses BMC ini fasilitator mempunyai mempunyai wewenang untuk membuat dasar untuk nanti disampaikan kepada calon-calon pengusaha, calon-calon bisnismen ini agar bisa melakukan identifikasi persoalan atau melakukan observasi, bahkan untuk mencari tempat pun harus kita identifikasi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kun, kita juga tidak bisa menutup mata ketika kita mencari tempat untuk melakukan bisnis di lingkungan itu, sekitar tempat yang akan kita tempati untuk bisnis. Penduduknya ngomong, jangan di situ, nanti ada begini, ada begini. Hal-hal yang berbau tahayul atau bagaimana itu. Nah, itu kan kita juga tidak bisa menutup mata dari itu, Bapak. Kita juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang istilahnya mungkin di luar logika. Ya, kita mendirikan bisnis, apalagi bisnis itu yang nantinya juga akan melibatkan warga sekitar, kita juga nanti warga di sekitar itu juga akan menjadi konsumen kita, maka ya kita harus mengambil persoalan itu, kita identifikasi, bahkan kita buatkan solusinya bagaimana agar bisnis atau usaha ini bisa berjalan, berkembang, bahkan maju. Mungkin itu Bapak yang bisa saya. Baik, terima kasih Pak Alfa yang telah searching ya. Jadi bagus cepat ya searchingnya ya. Tadi sebenarnya juga ada yang ide tadi warung kopi ya. Warung kopi tadi bagus ya sebenarnya. Cuma banyak warung kopi yang tumbang itu ya. Banyak warung kopi yang tumbang. Awalnya sih. Iya Bapak. Iya, benar nggak? Benar. Bapak. Kenapa kira-kira warung kopi banyak tumbang? Kalau saya melihatnya begini, Pak. Itu ada beberapa warung kopi di desa saya yang kembang kempis bahkan tumbang. Itu kan begini. Kita ngopi. Kopi itu kan harganya tidak seberapa. Mungkin secangkir itu paling mahal harganya 5.000. Dan orang yang ngopi kadang itu tidak membeli jajanan lain.
ya wis kopi tok. Nah, kita ngopi itu tidak semenit, 2 menit, 5 menit, bahkan sampai berjam-jam. Ya akhirnya warung itu berasal dari kopi, yang datang cuma 5 orang, ada pelanggan mau datang, ternyata orangnya masih tetap tidak berganti, akhirnya yang datang pergi cari tempat kopi yang lain. Mungkin itu salah satu persoalan yang saya lihat. Mungkin itu, Pak. Iya. Kalau saya Jadi, Pak ada Pak Iya, pengalaman silakan Pak Sur. warung kopi ya. Iya. Saya juga pernah melakukan kajian terkait kenapa banyak warung kopi yang kadang kembang kempis maupun sampai jadi katakanlah tutup atau hancur. Itu gini, fenomena untuk di desa rata-rata yang mereka menikmati warung itu bukan karena sedikit dan banyaknya, karena kalau sistem bisnis air itu sebenarnya paling menguntungkan, nilainya semakin besar. Biarpun kecil tetapi dia bisa pendapatannya lumayan. Itu hasil kajian saya. Dan rata-rata ketika bahwa yang ngopi itu adalah orang-orang itu saja, karena setiap warung itu sudah mempunyai pelanggan masing-masing, karena begitu banyak pasar warung dan sebagainya, sehingga ketika buka baru maka pelanggannya pun sudah memiliki sendiri-sendiri. Tetapi ketika pelanggan itu bahwa kalangan kita dan dekat dengan kita sendiri, itu lebih banyak diutangnya, Pak. Ngutang, artinya ketika bayar sekarang tinggal dulu, bayar besok dan sebagainya. Itu yang kemarin menjadi fenomena terkait kenapa banyak warung-warung di desa itu rata-rata dia kembang kempis, karena orang berpikir gini, ketika dia mempunyai uang cash, dia lebih senang belanja di tempat mewah seperti Indomaret, jadi di toko-toko besar. Tetapi heran saya, ketika dia tidak punya uang, maka dia lebih banyak mengutang kepada tetangga sendiri. Itu yang terjadi di fenomena saat ini. Dan itu yang kajian kemarin saya, kenapa harus desa itu sebenarnya mampu berinovasi, meningkatkan ekonomi warganya. Salah satunya juga membangun mental orangnya sendiri. Ketika kenapa dia sudah punya utang, itu belanjanya, itu malah dia tidak beli di situ. Ketika punya uang malah beli di tempat lain, tetapi kalau utang dia lebih banyak ke tetangganya. Mungkin juga tidak jauh beda dengan kampungnya Mas Alfa dan sebagainya. Itu yang kemarin hasil kajian itu, apakah bagaimana cara penyelesaiannya? Ternyata kita juga untuk katakanlah gini, kita akan mengusir bahwa ini pelanggan saya, kamu utangnya dan sebagainya. Ketika kita menyampaikan hal itu akan menjadi ketersinggungan, dan tersinggungan itu akan juga menjadi nanti bukan lagi menjadi konsumen kita, sehingga rasa kekhawatiran dan sebagainya itu yang kadang juga menjadikan suatu warung di desa itu kembang kempis, dan juga kadang banyak yang bangkrut, dan saya juga pernah mengalami hal itu, makanya saya mampu bercerita. Terima kasih. Iya, tadi kalau kita misalnya mau bisnis warung kopi, maka harus jelas apakah ini warkop. Warkop itu adalah warung kopi. Warkop ini jelas gendernya itu adalah laki-laki ya. Yang datang pasti laki-laki kalau warkop itu ya. Karena di situ ya sekarang ada wifi-nya warkop itu ya. Tapi di sini pelanggan-pelanggannya adalah rata-rata setia kalau warkop itu ya. Pelanggan-pelanggannya yang hampir tiap hari ya bisa dihitung itu pelanggannya, dan dia datang lalu lama, itu seperti yang dikatakan tadi ya. Nah, itu warung kopi ya. Tapi di atasnya warung kopi itu ada semi kafe ya, semi kafe. Semi kafe ini tempat duduknya lebih banyak ya biasanya. Tempat duduknya banyak dan tidak hanya kopi ya, kadang-kala ada makanannya, ada ayam geprek. Nah, terus di situ dicirikan ada nuansa ya. Lebih ada nuansa, ada pernak-pernik misalnya, lalu ada background tertentu, mulai didekorasi. Itu namanya semi kafe ya. Nah, semi kafe ini pelanggannya sudah mulai ada perempuan istilahnya atau pasangan ya, laki-laki dan perempuan ya. Tapi kalau markop itu murni laki-laki. Tapi kalau semi kafe ada beberapa sih misalnya pasangan di situ. Nah, lalu ada kafe. Nah, kafe ini kelas menengah ke atas, kadang-kala ini tempatnya lebih bagus, lebih mentereng, ada seninya, dia punya seni. Kalau di Sidoarjo itu banyak itu di Kaplingan, dekatnya Transmart itu, Kaplingan DPR katanya, itu tumbuh seperti jamur di musim hujan, kafe-kafe itu ya, dengan bangunan-bangunan yang unik, yang menarik. Nah, di sini yang datang itu
Tidak lagi yang tadi pelanggannya sudah beda, ada antara laki-laki perempuan, pasangan, atau yang lagi apa ya, lagi PDKT, ada yang lagi apa, lagi apa Mas? Di atasnya PDKT itu, lagi jadian, lagi pacaran, lagi tunangan, ada yang menjelang lamaran. Nah, itu tuh banyak di situ. Makanya harus jelas dulu ya, yang mana bisnisnya, yang mana warkop, semi kafe, atau kafe, benar-benar kafe. Itu harus jelas. Dengan kan yang sekarang ini banyak gulung tikar itu kan yang warkop ya. Yang semi warkop pun juga sama, hampir karena banyaknya yang buka ya, banyaknya yang buka ya. Banyak yang buka sehingga tapi begini Bapak. Kalau saya melihatnya, kalau itu dari sisi Mas Suryanto tadi kan karena orang desa terus berhutang akhirnya warungnya tutup atau bangkrut. Tapi saya melihatnya tidak dari wilayah itu. Tapi tadi Bapak sempat ngomongkan warung kopi itu identik dengan laki-laki. Dan nek wis ngopi, kalau sudah ngopi di warung kopi, pelanggan itu pasti setia. Nah ini Pak, ini mungkin yang tadi saya sempat saya sampaikan tentang segmen konsumen. Betul apa istilahnya? Kita gali potensi konsumen ini. Berarti juga kita harus melihat, kita mau mendirikan warung kopi, konsumen, nah, kalau bisa jangan laki-laki saja, tapi juga ada perempuannya, kan begitu. Nah, ini yang mungkin apa dimungkinkan Pak Alfa? Menjadi mungkin saja Pak. Menurut saya nggih. Menurut saya itu mungkin saja. Karena kita juga tidak bisa menutup mata, perempuan juga ada yang suka kopi gitu loh Pak. Cuman mungkin variasi kopinya mungkin yang perlu ditambahkan. Nek wong lanang kan senengane kopi hitam Pak, kan gitu. Kalau yang perempuan mungkin ada yang sekarang kan banyak sekali produk kopi itu macam-macam, mulai ada susu, ada kopi Torabika macam-macam. Nah, ini mungkin yang menjadi suatu persoalan bagi pelaku bisnis warung kopi tradisional. Mungkin itu Pak. Tadi Pak Alfa tadi bilang bahwa misalnya, saya bisa kok membuat warung kopi misalnya yang di situ ada perempuan. Itu tadi kan sudah saya sampaikan, misalnya warung kopi memang identik dengan laki-laki karena memang tempatnya sedikit. Mungkin hanya 3 kursi yang panjang itu hakikat warung kopi. Ada kala cuma 1, 2 biasanya L ya. Biasanya L, yang paling tradisional itu L. Nah sekarang ada tambahan lagi misalnya 2 sejajar itu ya. Nah itu warung kopi. Nah disitulah banyak laki-laki yang... Pak. Kenapa? Memanjang. Kalau di tempat saya itu memanjang kayak kereta. Nah beradab-adaban. Itu kalau warung kopi Pak Alfa ya, itu identik dengan warung kopi dan di situ kan banyak laki-laki yang merokok kan. Nah, akhirnya kenapa perempuan itu kan banyak yang merokok sehingga perempuan itu tidak ikut. Nah, tapi kalau semi kafe itu kan luas wilayahnya itu. Luas wilayahnya, ada dekorasi. Tadi misalnya kursi memanjang tadi itu bisa 6. Bisa pokoknya banyak lah itu, sehingga di situ perempuan atau pasangan itu masih bisa dimungkinkan. Perempuan masih dimungkinkan, tapi perempuan bukan perempuan sendiri, perempuan yang misalnya lagi sedang sama laki-laki biasanya ya. Nah itu semi kafe. Nah kalau ini kan pelanggannya kan nggak bisa dipastikan Pak Alfa. Ini kan pelanggan yang punya mobilitas tinggi. Hari ini seleranya di sini, besok seleranya di sana kan gitu. Ini kan dia punya selera. Nah, karena ini dia sudah mulai punya selera. Sama dengan kafe itu juga sama. Dia ada selera di situ. Nah, cuma karena
kafe ini kan selalu update ya, misalnya selalu update, selalu apa ya, memang tempatnya memang dibuat apa ya, ya dibuat menarik ya, sehingga mungkin seleranya mungkin ini masih istilahnya masih bertahan lama lah istilahnya. Kalau yang semi cafe memang dia akan coba menjajal di sana di sini, tapi memang ada dekorasinya di situ, ada mulai dekorasi misalnya apa istilahnya ya, tempat pembatas itu apa ya, pembatas antara yang masak kopi dengan apa namanya itu, bartender ya. Bartender deh. Barista. Barista, Pak, kalau kopi. barista. Itu kan kalau yang semi cafe kan sudah mulai ini Pak, ya pakai apa? Pakai kayu jati Belanda ini ya. Iya. Kayu Ya. jati Belanda. Sudah modern lah. Iya. Terus iya kan, terus mulai ada coret-coretan kan ya. Lalu ada warna hitam kan ya, warna hitam lalu kok tulisan putih kan itu kan. Nah ini artinya ketika kita mau bisnis itu harus ada membuat BMC dulu, bisnis model canvas dulu, yang mana kan gitu ya, yang mana dengan risiko-risiko itu ya. Makanya harus melihat tadi itu, harus melihat identifikasi potensi, misalnya umur, komposisi penduduk. Tadi Pak Alfa tadi bisnis pakaian perempuan misalnya, ya misalnya ya, harus ada riset tentang komposisi penduduk. Spesifik. Gitu. Iya. Mengambil segmentasi konsumen, Bapak. Umur misalnya, umur. Kalau misalnya di situ penduduknya banyak yang tua, ya maka mungkin ya kurang laku Pak Alfa ya, misalnya. Iya. Kalau komposisi penduduknya banyak yang tua. Nah, jadi perlunya riset-riset seperti itu ya, umur, jenis komposisi penduduk misalnya, itu juga perlu. Baik, nah ini ada fasilitator ya. Fasilitator yang seperti kita ketahui adalah mahasiswa, dosen, atau juga kalangan-kalangan LSM itu adalah fasilitator ya. Nah, memang harus ada fasilitatornya, lalu ada mitra dampingan ya. Dampingan kemarin sudah kita jelaskan ya. Jadi kadang-kadang kita mencari misalnya tadi toko pakaian yang mau ditingkatkan ini yang mana itu. Ya, kalau misalnya belum tentu mau. Aku ngelilir turu. Wong iki njero. Nak kowe pengen to? Kono tinggal. Aku baik. Ini baik, ada mitra dampingan ya. Yang didampingi itu siapa? Misalnya tadi itu kayaknya perlu didampingi itu kayaknya yang apa? Yang membuat nasi pecel tadi itu ya, Pak Kun perlu dampingan ini. Atau yang tadi yang pengalamannya Pak Kun tadi itu, yang dari kaki 5 ke rumah makan itu juga perlu dampingan itu Pak Gun. Jadi perlu benar-benar perlu apa ya, kesiapan ya. Karena ini sudah perubahan konsumen. Ya, awalnya mungkin si penjual nggak menyadari kalau itu akan ada perubahan konsumen. Wong deket aja kok, piro toh misalnya. Piro saya bahan-bahan nggak ada 1 kilo loh. Tapi itu sudah perubahan konsumen. Jangan kan 1 kilo, 10 meter aja berubah. Ada perubahan konsumen dengan itu ya. Tadi dari kopi ke kafe juga ada perubahan konsumen, Pak ya. Ya, apalagi dari semi kafe ke kafe juga ada perubahan konsumen, gitu. Baik, dan ini ada pengembangan diri dan mental block. Salah satu jadi masalah yang mau dituntaskan dulu oleh BMC itu adalah mental block. Mental block ini kayak ini ya, kayak apa? Keyakinan, wah nggak mungkin lah misalnya, apa? Pesimis ya, mental block itu ya. Kalau misalnya pesimis mental block itu ya. Banyak orang yang punya mental block itu, wah nggak mungkin lah misalnya. Apalagi misalnya yang ini bantuan dari aparatur desa paling-paling. Nah, kadang-kadang paling-paling bahasa itu paling-paling. Kalau ada orang datang gitu misalnya fasilitator,
Ya paling-paling ya, paling-paling ini adalah mental block ya. Misalnya yang orang itu sudah pesimis ya, sudah underestimate ya. Underestimate ini banyak dialami oleh orang ya, misalnya. Misalnya tadi itu toko bajunya Pak Alfa ini mau di online kan itu sudah ini online. Oh misalnya online ya, dikit online gitu misalnya. Nah, kadang-kala fasilitasnya Pak. Ya, kadang-kala sih yang punya ini pesimis. Ngomong tentang fasilitas, ini soal tentang teknologi, gadget misalnya. Ya, Terus, betul itu, Pak. Ya, gadget. Terus soal pembayaran toh? Soal pembayaran online. Ada yang nggak percaya dengan pembayaran online. Iya kan, misalnya. Nah, ini yang membuat orang itu menjadi mental block itu ya, misalnya. Nah, tadi saya ada di ini ada di toko ya, itu ada ibu-ibu itu disapa sama si penjual toko itu. Ibu kok nggak pernah ke sini kalau beli sembako. Wah, saya beli di Bling Bling. Ibu-ibu itu. Saya sekarang itu beli di Bling Bling. Di Bling Bling itu nggak ada lagi antrian. Harganya sama Bling Bling gitu. Jadi dia itu menarik gitu. Menarik. Jadi ibu-ibu yang logatnya itu logat apa ya? Jadi logat tadi itu. Ibu, kenapa nggak pernah ke sini lagi beli sembako? Saya sekarang sudah di Bling Bling. Di Bling Bling itu nggak ada antrian. Harganya sama. Cepat juga. Hari ini saya transaksi jam 9, 2 jam sampai. Bling Bling. Nah, kayak gitu. Jadi artinya kadang-kadang orang ini yang paling tadi itu juga mental block ya. Makanya tadi penjualan biasanya itu 10 kilo. Padahal dia itu jam 9 sudah selesai. Kenapa nggak ditingkatkan menjadi 15 kilo? Nah, itu juga mental block. Jangan-jangan nanti ya, sisa, jangan-jangan nggak laku. Nah, akhirnya ini nggak maju-maju ya, gitu kena mental block ini ya, mental block. Iya. Tapi juga menjadi persoalan, Pak. Iya. Bagaimana Pak Alfa? Online ini, kalau tadi Bapak bercerita, saya sudah beli lewat Bling Bling, kan aslinya itu kan beli-beli market online kan, apa namanya market online. Nah, kita yang ada di apa namanya tataran paling bawah, kita berjualannya secara tradisional, bahkan penjualnya tidak tahu tentang online ya, seperti saya ini karena kesulitan dalam urusan fasilitas pembayaran itunya. Itu kan juga menjadi persoalan bagi kita. Orang ada online, akhirnya kita yang secara tradisional berjualan ya kita kalah dengan yang online, kan gitu Pak? Iya. Itu juga menjadi masalah lah. Sedangkan kalau kita ingin mempelajari tentang online, pokoknya semuanya serba online, harus ada di marketplace, kita harus membuat marketplace di Blibli lah, di Shopee atau di Bukalapak atau dan lain sebagainya. Itu juga kesulitan juga bagi orang-orang masyarakat yang tidak tahu tentang teknologi. Namun mungkin ini bisa menjadi bagi fasilitator bagi kita kalau memang ingin memfasilitasi atau hanya memfasilitasi orang-orang yang masih berpola tradisional harus menghadapi hal-hal yang sudah berbau teknologi atau secara online, penjualan online. Itu juga menjadi masalah bagi kita para teknologi atau tentang online seperti ini. Itu Pak. Oke. Jadi nanti makanya di BMC ini kita akan menghadapi orang-orang yang fatalis ya, yang pesimis ya. Nah, makanya di BMC ini ada semacam kanvas ya yang untuk membuat orang itu dari fatalis, dari orang pesimis menjadi positif kan. Nah, ini makanya perlu kita itu mengenali negatif tren ya, negatif tren misalnya yang dari individu itu misalnya. Lalu juga mengenali ketakutan-ketakutan yang dialami oleh individu itu ya.
Nah, lalu coba positif trennya apa gitu ya. Positif tren. Nah, lalu ada opportunities, kesempatan, kira-kira peluangnya apa gitu. Lalu ada hopes, misalnya harapannya apa. Tapi kembali lagi bahwa akan diarahkan ke kebutuhan. Bahwa peralihan teknologi itu kebutuhan ya. Misalnya tadi ada yang misalnya nyaman dengan, saya nggak mau dengan online lain. Misalnya Oppo itu, misalnya nasi pecel kok di online kan gitu misalnya. Nah, sekarang misalnya sekarang aja misalnya kemarin saya ke Ponorogo itu ada warung pecel ya, nasi pecel itu di Padiun itu melayani jarak jauh gitu ya. Pesan dari Surabaya, dari Sidoarjo ke sana itu bisa online misalnya, ya lewat WA juga bisa online gitu. Artinya bahwa online itu sebenarnya kebutuhan, bahwa berubah itu adalah kebutuhan misalnya. Tapi tetap saja bahwa ketakutan-ketakutan individu lalu negatif tren ini juga perlu apa sih ketakutannya itu misalnya ya. Tadi kan misalnya gini Pak Alfa dan kawan-kawan, Pak Sur juga, Pak Kun, kan selama ini kan hanya tebak-tebakan aja Pak Kun ya. Kira-kira apa sih alasan orang itu misalnya kok nggak mau misalnya menambahi produksinya dari 10 ke 15 kilo itu kenapa Pak? Ada nggak siap yang pernah bertanya itu ya? Ada yang pernah bertanya? Ada, Pak. Dari pengalaman, Pak. Iya, bagaimana? Jawabnya apa? Izinkan saya bercerita, Pak, ya. Mohon maaf, teman-teman. Ini apa yang saya alami dengan apa yang saya ceritakan tadi, bahwa saya dibesarkan oleh orang tua tunggal, ibu saya berjualan nasi pecel di pasar mulai jam 5 pagi sampai jam 11. Itu hampir sepanjang hidup ibu saya, itu menu yang disajikan tidak berubah, kemudian kuantitas dagangannya, nasi pecel dan lontong itu juga tidak pernah bertambah atau berkurang, Pak. Salah satu pertimbangannya adalah karena dalam bahasa ibu saya, karena yang diperdagangkan itu barang ratengan, Pak, dalam bahasa Jawa, Pak. Barang ratengan itu artinya barang matang, Pak. Jadi ibu saya itu tidak bersedia untuk menanggung resiko, Pak, resiko usaha ketika satu mungkin menunya ditambah, yang kedua mungkin kuantitas dagangannya nasi dan lontong itu juga ditambah, karena berkorelasi dengan jam operasional pasar yang terbatas, Pak. Khawatirnya kalau menunya ditambah atau kuantitasnya mungkin beras yang semula 1 kilo, 5 kilo kemudian ditingkatkan menjadi 7 kilo atau lontong yang pada awalnya 5 kilo menjadi 8 kilo, ini kekhawatirannya kalau tidak habis, Pak. Padahal produk yang ditawarkan itu barangnya sudah matang, Pak. Kan tidak mungkin ini bisa dijual di hari berikutnya, Pak. Konsekuensinya kan menjadi basi karena sudah menjadi makanan matang. Dan nampaknya ada proses semacam itu yang menjadi pertimbangan utama, Pak. Karena kekhawatirannya pangsa pasarnya tetap, jam operasionalnya terbatas, oleh karena itu yang membuat pertimbangan menu dan kuantitas dagangan tidak pernah berubah dalam waktu puluhan tahun, tidak pernah berubah, Pak. Itu yang saya alami, Pak. Terima kasih. Ya, ada ketakutan tadi ya. Ketakutan misalnya tidak laku lalu menjadi basi ya. Oke, ada lagi yang menanggapi? Ada. Yeah. Kalau ada beberapa yang kami di samping juga tadi kalau secara bahasanya kepercayaan, dia sudah meyakini apa yang menjadi rezekinya itu bahasa kepercayaan atau keyakinan mereka. Tetapi sebenarnya kalau saya melihat dan ketika saya bertanya pun pada prinsipnya sebenarnya kesimpulannya mereka sudah tahu pasarnya. Artinya sudah tahu konsumen saya itu siapa, sudah tahu. Karena ketika kita bicara tadi sampaikan katakanlah warung kopi, mereka sudah punya pelanggan tetap. Ketika warung pecel, mereka juga sudah punya pelanggan tetap. Artinya bahwa menu yang kita jual itu kan bukan menu satu-satunya yang ada di situ dan bukan juga sesuatu yang tersendiri. Artinya bahwa hampir katakanlah di 5, 10 dan seterusnya penjual yang sama dengan konsep menu yang sama dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya kenapa dia tidak menambah, itu pada dasarnya mereka sudah tahu siapa konsumen saya, dan ketika konsumen saya salah satu ada kebutuhan mendadak yang sifatnya besar, itu pun dia katakanlah itu bonus atau reward, bahwa ketika dia biasanya tutup jam 9 dan dia bisa tutup jam 8, itu adalah reward terkait dengan istirahat, bahasanya seperti itu. Jadi mereka sebenarnya kalau yang pada umumnya sebenarnya itu tadi dia sudah punyai sudah tahu konsumen saya itu siapa dan pelanggan tetap satu siapa. Itu, Pak. Oke, jadi memang
Dulu Pak Sur, bahwa pelanggan itu tetap ya. Tapi kalau sekarang ini nggak ada istilah pelanggan tetap. Di dunia digital, di dunia apa ya? Di dunia ya digital ini kayaknya pelanggan tetap itu sekarang nggak ada Pak. Di apa ya? Istilahnya bisa berubah-ubah pelanggan itu ya. Selera pelanggan, selera konsumen itu berubah-ubah sehingga tadi kalau misalnya mungkin pelanggan tetapnya itu hanya berapa persen, Pak? Kalau dianggap pelanggan loh ya. Dalam sebuah bisnis, misalnya warung kopi atau warung pecel misalnya, pelanggannya mungkin bisa dihitung. Dihitung dengan jari, Pak. Jari tangan, Pak, sama jari kaki, Pak. Cukup. Jari tangan 10, ditambah jari kaki 10, berarti 20 pelanggannya, Pak. Misalnya. Nah ini kalau memang dulu ya, tapi sekarang bisnis sekarang ini tidak cukup hanya dengan pelanggan yang seperti itu. Inginnya itu apa ya, viral Pak. Inginnya itu viral. Viral itu tiba-tiba pelanggannya itu antri 1,5 kilo, 1 kilo antri 1 kilo. Karena sekarang ini orang ingin berlebih, ingin mendapatkan sesuatu yang berlebih. Harapannya sekarang tidak seperti yang dikatakan Pak Kun tadi, misalnya ya kalau misalnya orang tua beliau misalnya alon-alon yang penting kelakon misalnya ya, pelan-pelan ya, diutuni di apa istilahnya gitu. Tapi sekarang dengan bisnis sekarang ini adalah mereka punya harapan yang lebih apa ya, harapannya itu kayak seperti sekarang kan banyak Pak ya, sultan itu Pak, tahu sultan Pak ya, kayak mendadak misalnya. Sekarang era sultan Pak, era sultan, orang ingin kaya kan gitu, ingin kaya mendadak kan gitu. Oke, jadi intinya tadi bahwa apa tadi Pak Sur tadi itu ya, di era sekarang ini apalagi di era digital, pelanggan itu nggak ada Pak, di era digital. Atau sekarang ini dengan adanya hypermart atau yang lebih mikro kecil-kecil itu yang ada di kampung-kampung itu ya, itu ada dua jenis itu ya. Tapi apakah kita ini pelanggan? Karena apa? Kalau boleh ngomong misalnya toko A, toko B itu hampir sama itu Pak ya. Apakah Bapak pelanggan setia toko A? Halo. Kita nggak boleh jadi ya Pak. Kita nggak boleh nyebut merek ya. Misalnya A ya. Bisa jadi gini Pak. Gini Pak ya. Bisa jadi apa yang saya sampaikan gini, ketika bahwa seseorang itu usaha dan dia sudah ketika tadi sampaikan bahwa oh ya sekarang ini kita menunya seperti ini dan ketika kita minta adakah jenengan perubahan terkait dengan itu untuk katakanlah gini, ayo main digital dan sebagainya. Mereka juga kadang tidak mau ribet, makanya sekarang juga muncul itu, bisa juga pelanggan baru itu bisa muncul ketika sekarang banyak reseller yang mereka bermain sendiri. Jadi ketika bahwa Bu, saya besok pesan sekian. Sebenarnya bukan untuk dia juga dari pihak ketiga atau pihak lain, dia ikut bermain di situ. Sekarang juga banyak anak-anak muda sekarang sudah main di situ, Pak. Memang ada. Cuman kadang kan bicara konsep, kenapa dia kadang tidak mau menambahi jumlah, katakanlah yang sekarang 10 porsi, besok menjadi 20. Kadang juga karena mereka sendiri dalam proses sebagai reseller atau marketing, kadang juga dia tidak memenuhi target. Dan apa yang disampaikan tadi Pak Alfa benar, kata ketika Pak Kuntoro tadi, apakah nanti ada kekhawatiran dan sebagainya karena ini barang yang sifatnya tidak mampu bertahan lama, karena ini produknya sifatnya adalah masakan barang jadi dan itu mudah untuk busuk karena dia tidak ada pengawet dan sebagainya. Itu kan salah satu pertimbangan, tapi kalau konsep menceritakan bahwa apakah bisa di dalam bentuk lain, mungkin dalam bentuk kemasan yang sifatnya nanti sudah mengandung katakanlah perubahan di sini, kita buat packaging dengan dikemas atau mungkin dengan bahan pengawet dan sebagainya, maka kan status itu sudah berubah lagi, bukan lagi pada yang disampaikan tadi Pak Kuntoro bahwa oh ini statusnya warung pecel dan statusnya harus makan saji di tempat, harus mungkin kalau pesanan ya mungkin langsung siap saji, siap makan, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau konsep perubahan itu tergantung bagaimana usaha itu apa
langsung di tempat, berarti ya itu yang dikembangkan melalui apapun bentuknya media dan sebagainya, mungkin dengan online sebagainya kan bentuknya tetap sama Pak. Kalau bagi saya baik. Baik Pak, ini kayaknya ada jaringan internet ya Pak. Baik Pak Surya. Oke, tahap berikutnya adalah membangun komunitas ya. Ini jadi kita misalnya perlu mengenalkan mitra itu pada lingkungan ya, konteks lingkungan yang berubah, misalnya tren teknologi ya. Ini katanya saya kemarin dengar di SS atau apa itu, sekarang nanti akan pembayarannya itu pembayaran warung-warung sekecil apapun itu nanti dengan pakai apa? Pakai digital ya, pakai OVO, pakai GoPay atau pakai macam-macam sekarang. Misalnya tinggal scan gitu ya. Jadi kita beli nasi pecel misalnya tadi 3.000 tadi Pak Kun, tinggal scan gitu ya. Ini tren teknologi ya misalnya. Tren demografi misalnya, apakah Pak Alfa ini istrinya Pak Alfa ini tetap di situ kan? Padahal tren demografi itu berubah misalnya remaja misalnya apa. Makanya perlu riset di sini misalnya dari komposisi demografi itu yang banyak mana kan gitu. Nah kalau yang banyak itu misalnya laki-laki misalnya, kenapa kok perempuan yang dipertahankan misalnya? Nah, jadi harus ada riset tren demografi ya, umur tadi itu ya, peraturan dan regulasinya seperti apa misalnya. Dulu orang itu lebih suka kaki lima karena menghindari peraturan dan regulasi ya, ada di situ ya. Lalu ada ekonomi dan lingkungan, budaya misalnya, tantangan dan kekhawatiran, harapan. Dan jadi itu yang perlu perlu yang diberikan ke mitra ya, sehingga mereka mengerti ada tren-tren tertentu kan gitu ya. Nah, baik pembangunan. Nah, untuk menemukan masalah, maka PMC ini lebih menekankan pada pohon masalah ya. Ini namanya pohon masalah. Masalahnya apa? Kadang-kadang orang itu masalahnya kok banyak sekali. Jangan-jangan itu bukan masalah kan gitu. Makanya harus ada akar masalah kan gitu. Akar masalahnya apa? Kadang-kadang yang kita pahami itu masalah bukan masalah sebenarnya. Nah, makanya disinilah adanya perlu pohon masalah. Istilahnya masalah besaran masalah yang mana? Jangan-jangan yang sampaikan itu bukan masalah kan gitu ya. Belum masalah misalnya. Nah, disinilah pentingnya analisis. Ada gejala, ada masalah, ada akar masalah. Kalau masalah ini benar-benar faktor itu banyak menentukan ketidakberhasilan tadi ya. Misalnya faktor yang itu misalnya tadi itu apa yang dikatakan Pak? Teknologi, Bapak. Faktor teknologi, fobia teknologi, nggak mau teknologi, Pak, nggak mau update teknologi misalnya ya. Nah, ya. Akar masalahnya misalnya karena gaptek ya misalnya ya, atau karena gaptek atau karena khawatir tidak percaya dengan transaksi online misalnya. Nah, kalau memang benar-benar masalahnya adalah faktor teknologi dan akar masalahnya itu adalah gaptek atau karena beda antara gaptek sama ketakutan terhadap transaksi online ya. Kalau gaptek tinggal di training saja Pak, ya kayak gitu, training aja diperlihatkan teknologi terbaru misalnya. Nah, lalu kalau misalnya ketidakpercayaan tentang transaksi online ya baru itu ada pelatihan juga bahwa transaksi online yang sudah terlanjur itu bisa dibatalkan. Misalnya belum tentu ya. Saya pernah itu ya beli tiket pesawat misalnya ya. Nah kebetulan saya minta tolong orang waktu itu ya. Itu salah memasukkan nominal itu nggak bisa ya. Salah masukkan nominal. Misalnya tiket pesawatnya itu Bali Surabaya itu misalnya 675.000 misalnya ya. Lalu kita itu lupa tidak mau mencantumkan 5.000. Hangus itu, Pak. Katanya yang tak peseni
wah itu lama ngurusnya. Kalau lama ya udah nggak usah. Bayangkan transaksi online dengan transaksi manual kan beda, Pak. Misalnya saya bayar, wih kurang 500 repes, misalnya, oh ya ini, atau sudah nggak apa-apa ikhlas, nggak usah, misalnya. Nah, saya dapat tiket Pak kalau manual Pak. Tapi kalau semacam online seperti ini misalnya, hanya gara-gara tidak memasukkan 5.000, hangus. Nah, misalnya. Jadi ada ketakutan-ketakutan misalnya akar masalahnya apa di situ ya. Jadi teknologi masalahnya, kesenjangan teknologi lah. Bahasanya itu akar masalahnya apa. Kan itu ya. Jadi ini adalah lalu ada kanvas peta kontek ya. Misalnya tadi itu jenis itu bisa berubah kalau dengan melihat konteknya ini ya. Kebutuhan, harapan, kekhawatiran, wilayah, ini ada budaya apa yang lagi tren misalnya. Kalau misalnya gini, kita di Ponorogo maka mungkin reog itu menjadi hal yang paling penting ya. Kayaknya nggak berubah ya, ratusan tahun nggak berubah ya. Maka misalnya kita kalau ingin usaha di bidang reog misalnya, mungkin kayaknya berkembang misalnya. Itu ya. Ada ekonomi dan lingkungan. Tadi sudah sama ya. Ini adalah petanya, peta kanvasnya aja ini. Ada tren demografis misalnya. Kalau Pak Alfa tadi nasihatnya kok perempuan terus gitu ya. Berarti tren demografisnya ini adalah perempuan misalnya. Ada tren teknologi, ada tantangan. Nah, ini adalah perlu mitra dan fasilitator itu menggambar ini ya sehingga nanti bisa terlihat ya peta konteknya itu seperti apa. Nah, ini adalah PMC ya, Bapak Ibu ya. Lalu ada institutional development misalnya, membangun keterlembagaan. Nah, sekali lagi bahwa dalam pemberdayaan itu perlu adanya keterlembagaan Bapak Ibu ya. Tujuannya apa gitu misalnya. Tadi misalnya Pak Kun tadi, wah tujuannya sudah selesai kok. Yang penting anak saya bisa sekolah gitu misalnya. Nah, itu tujuannya. Yang penting anak saya bisa sekolah, kecukupan sandang pangan gitu misalnya. Itu selesai. Tapi ada orang lain yang nggak di situ tujuannya. Tujuannya adalah punya gerai, punya rumah makan di kota-kota besar misalnya. Nah, itu kan beda lagi tujuannya apa kan gitu ya. Makanya tergantung pada tujuan. Tujuannya apa yang mau dicapai. Orang mengatakan saya nggak perlu diberdayakan kok, saya sudah cukup misalnya. Ya karena mungkin tujuannya di situ. Tujuannya saya itu hanya ingin ketenangan misalnya. Ya saya ingin ketenangan, nggak ingin apa-apa misalnya. Nah kayak gitu. Nah jadi kalau tadi misalnya pemberdayaan, nah kebetulan tadi kan hanya contoh-contoh misalnya Pak Alfa tadi itu baju, lalu tadi itu Pak Kun misalnya nasi pecel, Pak Sur tadi itu kopi. Nah kalau bisa itu misalnya mengumpulkan ya, jadi ada yang 10 pengusaha kopi, warkop itu dikumpulkan, atau 10 pedagang kain, pedagang pakaian itu dikumpulkan, atau 10 pedagang pecel itu dikumpulkan. Nah, lalu disinilah mereka tadi kan gini, kekhawatiran terbesar kita kan magic Pak ya, magic ya, saingan ya, kekhawatirannya kan saingan ya. Lah apa warungmu kok sepi? Kamu itu nggak pernah jualan ya? Lu saya itu jualan terus. Nah, kenapa kok nggak seperti orang? Wah, orang sudah kaget, sudah bingung. Wah, jangan-jangan ini ditutup ini. Jangan-jangan ditutup. Iya, ada kekhawatiran itu ya. Jangan-jangan ditutup. Iya, Bapak. Jadi ada Pak. Jadi hal semacam itu juga masih terjadi, Bapak. Itu tadi kalangan penjual atau pebisnis yang masih dengan pola tradisional. Jadi orang-orang yang ada di desa itu masih menganggap hal itu juga diperlukan dalam membuat usaha itu, Pak. Ya karena mereka berusaha sendiri Pak Alfa, mereka merasa sendirian, tidak jadikan tim, misalnya sesama penjual
menjual pakaian ini harus jadikan tim, ya menjadi kesatuan, menjadi nasib sepenanggungan, menjadi kawan, menjadi pertemanan, sehingga nanti ada ketuanya siapa, benderanya, sehingga akan merasa saling memiliki kan gitu. Karena rezeki itu kan nggak tertukar, Pak. Konsep rezeki itu kan nggak tertukar, Pak. Makanya nggak perlu sebenarnya orang itu saling bermusuhan. Rezeki itu nggak bertukar, nggak mungkin tertukar, kan gitu. Nah, disinilah pentingnya mereka dikumpulkan menjadi komunitas. Nah, jadi nggak perlu ada saling curiga gitu. Karena banyak curiga ini, banyak curiga, banyak suudonnya, Pak. Misalnya, wah ini kamu yang nutup. Misalnya, oh saya kemarin ketemu kok makan di sini kok ada ulatnya. Oh, sudah bingung misalnya. Saya kemarin makan kok sudah langsung basi. Wah, ada bingung lagi misalnya. Nah, untuk menghindari hal itu, maka jadikanlah mereka itu saudara, persaudaraan, ya. Jadikan teman, sehingga mereka sepenanggungan ya. Nah, jadikan tim. Mungkin nanti ada kesepakatannya apa? Kesepakatannya misalnya bisnisnya seperti apa, misalnya saling support lah misalnya. Atau bahkan misalnya nanti bisa menjadi aliansi misalnya. Wah, pokoknya kita nanti bisa jualan online aja. Misalnya jualan apa? Kalau yang di Bojonegoro itu kan bisa itu online itu yang apa Pak? Yang pisang yang dijadikan apa itu? Ledri, Pak. Ya, itu kan bisa itu misalnya sesama penjual ledri ya. Ledri, keripik. Ya, sesama penjual itu kan nggak perlu saing-saingan misalnya ya, misalnya di situ. Jadi jadikan tim lah intinya ya, supaya untuk mengatasi tidak ada suudon, itu ya, tidak bermusuhan itu ya. Baik, karena ada solidaritas teman-teman ya. Baik. Nah, jadi MC itu juga menggunakan teknik ini ya, teknik apa ini, design thinking ya, menggunakan pembelajaran berbasis project, pelatihan dan pendampingan. Nah, makanya lagi itu tugaskan dulu kan, pokoknya kamu kan ingin bisnis pecel, cobalah kamu pelajari dulu, coba buatlah kanvas, kira-kira siapa pelanggannya, ini bisnis pecel yang apa, kelas apa ini misalnya. Nah, pelanggannya kira-kira siapa, keuntungannya apa, lalu kerjasama dengan siapa. Nah, itu perlu dulu ya, perlu diajak untuk berpikir ya, namanya design thinking ini ya. Jadi design thinking, lalu pentahelik ya, pentahelik ini yang paling penting juga ya. Maka apa hubungan misalnya, apa jualan pakaian, Pak Kun jualan nasi pecel misalnya, Pak Sur jualan warkop, warung kopi, apa hubungannya dengan pentahelik misalnya. Nah, ya karena kita itu hidup di bangsa dan negara, sehingga kita ini tidak hidup sendirian. Artinya kalau kita merasa hidup sendirian, akhirnya apa, seolah-olah ini usaha kita sendiri, sehingga saling bentrokan, saling bermusuhan. Nah, makanya perlu tadi ada bangun sebuah komunitas, dan kalaupun ada masalah, kita bisa minta bantuan sama pentahelik ini kan gitu ya. Pentahelik ini ada pemerintah, nah ini pentahelik ya. Ada bisnis misalnya, yang bisnis yang besar, biar apa ya, biar menjadi apa namanya itu ya. Kan sekarang ada mitra ya istilahnya ya. Misalnya dia itu bisnis besar harus melindungi, bukan melindungi ya, apa namanya yang ke bisnis kecil itu ya, UMKM kecil itu. Mendampingi, bukan mendampingi, bahasa yang pas apa ya? Ya mitra ya istilahnya. Saya lihat misalnya ada toko yang lagi tren sekarang ya. 2 toko itu lagi tren itu. Itu di depannya itu ada misalnya jualan seblak misalnya, atau jualan teh. Nah, itu di situ ditulis mitra. Nah, itu penting ya. Artinya bahwa mereka tidak sendirian, maka ada pemerintah gitu, ada akademisi yang akan bantu packaging, akan bantu macam-macam ya, membantu menganalisis itu ya. Ada pebisnis yang membantu misalnya pemodalan atau apa, misalnya join apa kan itu. Ada komunitas gitu ya, misalnya ada komunitas ada organisasi keagamaan. Jadi ada besar-besar itu, ada organisasi besar-besar itu bisa dimintai bantuan ya misalnya. Apa hubungannya? Ya ada hubungannya. Mereka kan organisasi keagamaan.
mereka juga punya pendanaan yang besar dari sedekah, sodako, dari zakat. Nah itu penting, mereka juga harus diajak kolaborasi kan gitu. Nah, gitu. Makanya agar tepat sasaran kan gitu. Mereka juga perlu pedagang-pedagang yang mengalami kesulitan itu juga berhak untuk mendapat sedekah, kan berhak untuk mendapat zakat itu ya. Apabila memang benar-benar mereka mengalami kesulitan. Nah, jadi ini seolah-olah kok nggak ada kaitannya, ada kaitannya. Jadi ada organisasi keagamaan yang settle itu ya, yang punya pendanaan besar itu juga perlu untuk dikait, untuk join, bukan join ya, perlu kemitraan kan gitu ya. Lalu ada pemerintah, ada media ini juga perlu ini ya, mengajak apa ya, memviralkan gitu. Dulu itu pernah di Lamongan itu ada kikil itu ya, yang viral itu sampai antri setengah kilo ya, 1 kilo ya misalnya. Itu karena media juga ya misalnya. Jadi intinya gini, jadi kalau mereka menjadi komunitas, menjadi kelompok, lalu diberdayakan, maka artinya nanti bisa dibawa ke sini, ke pentahelik ini, bisa dihubungkan ke akademisi untuk dilatih, sehingga kapasitasnya itu meningkat terus. Ada inovasi, ada kreativitas, ada pemerintah, ada regulasi, ada pendanaan di situ, ada bantuan gitu ya misalnya. Ada komunitas, ya komunitas ini juga sama di luar pemerintah tapi yang punya pendanaan besar kan gitu ya. Nah, lalu ada bisnis. Nah, dia ini bisa menjadi apa semacam orang tua asuh atau apa gitu ya. Atau nah ini penting. Nah, akhirnya biar tidak sendirian lalu keras-kerasan gitu ya. Lalu banyak sindiran, lalu banyak istilah suudon. Nah, ini ada literasi keuangan ya. Ini adalah literasi keuangan. Maka bisnis itu tidak boleh asal-asalan ya. Misalnya ada pendapatan itu ya. Nah, jadi di sini kalau Anda yang ahli ini bisa baca ini. Ada pengeluaran, nah gitu, ada keuntungan, jelas keuntungan itu seperti apa kan gitu, ada biaya produksi misalnya, ada modal awal, ada biaya produksi. Nah ini penting. Jadi kalau belum sampai hitung ini bangkrut ya jangan, atau buntung ya jangan dilanjutkan ya. Nah di sini ini nanti ada perhitungannya, alokasi dana. Oke, mungkin ya tidak harus rumit ini ya, bisa saja misalnya teman-teman itu perhitungan untung itu apa biasanya? Modal awal dikurangi biaya produksi ya. Tapi ada target juga penjualannya ya. Target penjualan bulanan, target penjualan tahunan. Nah ini penting ya. Sebentar ya. Oke, ini perhitungannya ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan ini? Mungkin dari ekonomi? Dari ekonomi. Ada yang dari bisnis? Menentukan modal awal, menghitung biaya produksi, menghitung harga jual, menghitung biaya operasi yang tak terduga mungkin, menghitung penutupan biaya operasional, menghitung biaya balik modal, target produksi penjualan dan perkiraan laba kotor. Nah ini ada perhitungannya. Jangan terus pokoknya aku jualan kopi, jangan pokoknya kan gitu. Kalau pokoknya ya angel ya. Akhirnya bubar ya. Nah itu. Baik, itu adalah PMC ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, ini sudah mau jam 3, teman-teman akan dengan Pak Sugeng ya. Itulah, saya tutup aja. Terima kasih. Ini mahasiswa yang luar biasa. Tetap semangat. Jangan sampai surut, patah semangat. Oke. Jangan sampai mokel. Jangan mokel. 12 juta. 12 juta. Nah ya. Ya, jangan. Segala sesuatu itu ada solusi. Nanti ada pemberdayaannya, Pak. Biar nggak mokel, Pak. Ya, didampingi, Pak.
Dia nggak mau care. Oke, baik. Ngapunten Pak Jogi. Oke. Saat jaringnya ditutup, mungkin lebih baiknya kita sepakati berkaitan dengan pelaksanaan UAS di mapelnya jenengan ini. Karena mungkin secara teknis pelaksanaannya kan beda nih, jadi mungkin masih ada waktu bisa disepakati artinya hari apa. Akhiri aja, nanti silakan selesaikan secara adat dengan Pak Panandi ya. Oke, terima kasih. Saya sampaikan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri aja ya, biar teman-teman langsung bisa join ya dengan Pak. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama Pak.